الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian pada umumnya, marilah senantiasa untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti bersungguh-sungguh menjadi seorang hamba, melaksanakan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang hamba yang kemudian juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan yang mengajak kepada kita semua untuk menunaikan ibadah salat. Betapa pentingnya perihal salat ini, bahwa Nabi katakan kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Kalau kemudian salatnya baik, maka menjadi sebab ibadah-ibadah yang lainnya menjadi ibadah-ibadah yang baik. Tetapi ketika ibadah salatnya buruk, maka menjadi sebab ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi buruk. Bahwa ulama-ulama pun telah mengingatkan kepada kita, siapa yang kemudian ingin merubah hidupnya untuk menjadi hidup yang lebih baik, agar hidupnya memiliki kemajuan, maka rubahlah hidupmu, perbaiki semuanya. Dari pertama yang diperbaiki adalah salat. Mungkin di tahun lalu ibadah kita masih banyak yang bolong. Zuhur kita tinggalkan karena sibuk dengan pekerjaan. Asar kita tinggalkan karena kita berada di perjalanan setelah kita bekerja mencari dunia. Maghrib kita tinggalkan setelah kita lelah bekerja. Isya kita tinggalkan sebab lalainya kita menganggap enteng salat tersebut karena waktu salat Isya yang panjang, sehingga kita meninggalkan ibadah salat tersebut. Maka kalau salat yang kita tinggalkan, maka tidak heran kemudian kehidupan kita carut marut. Hilang satu masalah, datang masalah lain. Mendapatkan solusi, maka tumbuh
masalah baru. Maka perbaiki hidup kita dengan cara memenuhi panggilan yang pertama, memaksimalkan panggilan yang pertama, yakni panggilan adzan yang mengajak kepada kita semua untuk menunaikan ibadah salat. Orang yang di pagi hari dikala ayam berkukuk dia pergi meninggalkan rumah dengan niat untuk mencapai sebuah kesuksesan, tetapi panggilan Allah dia iddahkan, dia tidak hiraukan bahwa di dalam panggilan tersebut ada satu panggilan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hamba. Hayya 'alal falah. Wahai hamba-hambaku, kalian yang mau menuju kepada keberhasilan, kalian yang mau sukses, yuk tunaikan salat, aku berikan kemenangan kepada kalian. Maka penting untuk kita memperhatikan panggilan yang pertama, yakni panggilan salat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu panggilan yang kedua, panggilan ke Baitullah untuk beribadah haji maupun beribadah umrah. Hari ini kita berada tepat di hari Jumat 18 Dzulqa'dah yang tak lama lagi akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Di saat ini sudah mulai berbondong-bondong umat Islam dari seluruh penjuru dunia, khususnya Indonesia, menuju tanah haram untuk menunaikan ibadah haji. Banyak fadilah yang didapatkan daripada orang-orang yang kemudian berangkat haji. Banyak kemudian fadilah-fadilah yang didapatkan oleh orang-orang yang kemudian menunaikan ibadah umrah. Maka penting untuk kita kemudian mengikhtiarkan panggilan yang kedua ini, bahwa ketika kita merasa kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki uang, tidak memiliki biaya untuk memenuhi panggilan tersebut, ketika datang ajakan, penuhi panggilan tersebut, penuhi ajakan tersebut. Ingat, itu adalah panggilan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Perihal uang, perihal biaya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, Allah tidak memanggil orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hari ini berdoa agar kemudian kita menjadi hamba-hamba yang kemudian diundang oleh Allah sehingga diberikan kemampuan baik fisik maupun finansial untuk beribadah di Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan salat di depan Ka'bah. Langsung kita berdoa fadilahnya yang melaksanakan salat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 masjid lainnya. Di Makkah maka kali lipatnya lebih utama dari 100.000 kali lipat masjid pada umumnya. Maka kita maksimalkan doa kita, ikhtiarkan. Kalau kemudian kita mampu membeli rokok 45.000 sehari, dikalikan 30 hari, dikalikan 360 hari, berapa banyak uang tersebut? Maka kita usahakan bagaimana kita mengikhtiarkan apa yang kita inginkan perihal dunia untuk kepentingan akhirat kita. Ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan akhirat selama-lamanya. Memang saat ini kita menganggap itu akhirat hanya cerita, dunia ini nyata. Pada akhirnya kita akan merasakan bahwa dunia yang kita anggap dulu nyata kini tinggallah cerita, dan akhirat yang dulu kita anggap cerita kini dia nyata. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, panggilan terakhir, panggilan ketiga yang tak dapat kita hindarkan adalah panggilan kematian. Allah katakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan merasakan kematian. Tua, muda, kaya, miskin, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sejatinya kita semua telah memiliki batasnya. Ibaratkan sebuah penerbangan, ada yang mendapatkan penerbangan
di jam 6 sore dengan penerbangan maskapai Garuda. Ada yang kemudian berangkat lebih cepat, lebih awal di penerbangan jam 3 dengan maskapai Lion Air. Namun ada juga yang kemudian mendapatkan jadwal lebih lambat di pukul 10 malam dengan penerbangan Batik Air. Semua tinggal menunggu giliran. Hari ini kita mendoakan yang telah meninggal dunia, al-ahya minhum wal amwat. Kita mendoakan mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat agar diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian pada masanya kita yang di alam kubur akan menantikan doa-doa dari kaum muslimin, dari kaum muslimat, mukminin, mukminat yang ada di dunia yang kemudian mendoakan mereka. Maka panggilan ketiga ini adalah panggilan terakhir. Maka penyesalan orang-orang di Al-Quran dikatakan yang telah meninggal dunia, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka minta kepada Allah, ya Allah hidupkan saya sesaat saja, tidak usah sehari, tidak usah 1 jam, 1 menit saja ya Allah, sesaat saja ya Allah. Maka fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin, agar aku tergolong daripada hamba-hambamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terakhir Nabi ingatkan kepada kita, al-mautu babun, kematian adalah pintu yang setiap kita akan melalui pintu itu. Wal qabru baitun, dan kubur adalah rumah yang pasti akan kita tinggali. Rumah kita yang besar hari ini akan kita tinggalkan. Kalau kemudian di dunia kita menjalankan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mendidik anak kita dengan didikan agama, bisa jadi harta itu menjadi syafaat bagi kita. Tetapi di saat kita sibuk dengan dunia, tanpa kita hiraukan untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleha, di saat kita meninggal dunia, meninggalkan harta, harta itu akan menjadi siksa bagi kita. Di saat kita meninggal dunia, mereka akan berantem, mereka akan ribut, mereka akan memperebutkan harta yang ditinggalkan orang tuanya. Terjadi perselisihan di antara sesama beradik, sesama saudara karena harta yang ditinggalkan. Akibat bagi orang-orang yang sebelum meninggal dunia sibuk mengejar harta dengan tidak mendidik anaknya, mendidik istrinya menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan 3 panggilan ini bisa kita maksimalkan. Panggilan salat, panggilan beribadah haji dan umrah, dan memaksimalkan untuk bisa ketika datang panggilan ketiga dalam keadaan yang terbaik, yakni keadaan yang husnul khatimah. Minta kepada Allah agar dihindarkan daripada akhir yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.